Malam itu sunyi, seakan seluruh alam menahan napas. Sebuah gereja kecil di sudut kota Eropa, diterangi hanya oleh cahaya lilin yang berkerlip lembut. Namun, keheningan itu segera terpecah oleh derit pintu tua yang perlahan terbuka. Sosok berjubah panjang melangkah masuk, mengundang bisikan tak terucap di antara jemaat. Wajah-wajah menoleh, penuh rasa ingin tahu. Siapakah dia? Mengapa seorang pangeran dari negeri gurun pasir jauh berjalan hingga ke sini? Tidak ada yang tahu bahwa langkahnya malam itu bukan sekadar perjalanan biasa. Di balik jubah megahnya, tersimpan konflik batin yang bergolak. Malam itu, sebuah keputusan besar akan diambil. Dan di tempat yang sederhana ini, sebuah mukjizat akan mengubah segalanya. Halo, kembali lagi di channel Karya Vince, tempat kita merenungkan kisah iman yang menggugah hati. Kali ini, mari kita simak perjalanan seorang pangeran yang menghadapi konflik batin luar biasa untuk mencari kebenaran. Inilah kisah Pangeran Abdullah, anggota keluarga kerajaan Kuwait, yang menemukan mukjizat di tempat yang tak terduga. Pada suatu malam yang tenang di sebuah kota kecil di Eropa, pintu sebuah gereja tua berderit terbuka. Sosok berjubah panjang melangkah masuk. Jemaat yang sedang berdoa menoleh perlahan, memperhatikan kehadiran pendatang baru ini. Postur tubuh dan aura martabatnya menciptakan bisikan penuh rasa penasaran. Siapakah dia? Pria berjubah itu adalah Pangeran Abdullah, seorang anggota keluarga kerajaan Kuwait. Namanya dihormati di seluruh Timur Tengah, tetapi di gereja kecil ini, dia hanyalah seorang pencari kebenaran. Dia membawa rahasia yang bisa menghancurkan kehidupannya. Selama bertahun-tahun, sebagai seorang Muslim yang taat, Abdullah telah menjalankan keyakinannya dengan setia. Namun, kekosongan terus menggerogoti hatinya. Pertemuan dan perjalanan hidupnya menanamkan rasa penasaran tentang kasih karunia dan cinta yang tak bersyarat, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Abdullah melangkah ke gereja dengan hati penuh kegelisahan. Dia tahu risiko besar yang dihadapinya. Bahkan ketertarikan pada agama Kristen saja dapat membawa konsekuensi berat di tanah kelahirannya. Namun, tarikan yang tak dapat dijelaskan membawanya ke tempat ini. Gereja itu sederhana, tanpa hiasan mencolok. Abdullah mengamati jemaat yang saling berinteraksi dengan hangat, saling menenangkan dengan sentuhan lembut. Ada sesuatu yang dalam di sana, sesuatu yang membuatnya tetap duduk, mendengarkan. Dengungan lembut suara paduan suara memenuhi ruangan, perlahan menenangkan pikirannya yang tengah berkecamuk. Abdullah memejamkan mata, membiarkan dirinya larut dalam momen itu. Meski ia belum sepenuhnya memahami apa yang sedang ia cari. Namun, ada sesuatu dari gereja ini, kesederhanaannya, ketulusannya, yang membuatnya tetap bertahan. Tanpa ia sadari, jawaban yang selama ini ia cari akan segera terungkap dengan cara yang sama sekali tak terduga. Cahaya lilin yang redup menerangi gereja kecil tersebut, menciptakan suasana yang damai. Suara pastor yang melantunkan doa dengan penuh penghayatan menggema di udara, menyentuh hati setiap orang yang hadir. Abdullah mengamati jemaat di sekitarnya. Mereka terlihat khusyuk, mencondongkan tubuh ke depan, dan menggenggam tangan mereka dengan penuh hormat. Di tengah suasana tersebut, sesuatu dalam dirinya mulai berubah, meski ia belum sepenuhnya menyadari apa itu. Ketenangan gereja itu pecah ketika seorang wanita muda melangkah perlahan menuju altar, menggendong seorang anak laki-laki lemah dalam pelukannya. Bocah itu, yang tampaknya berusia tidak lebih dari 6 tahun, terlihat pucat dengan napas pendek yang terdengar berat. Kondisinya jelas sangat buruk. Mungkin telah berlangsung lama. Suara wanita itu bergetar saat ia menjelaskan kepada jemaat bahwa dokter telah menyerah dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Keheningan menyelimuti ruangan,
Setiap orang menahan napas mendengar kisahnya. Abdullah duduk gelisah di bangkunya. Pikiran logisnya mulai mempersiapkan diri untuk sebuah kekecewaan. Dalam benaknya, penyembuhan adalah wilayah rumah sakit, bukan gereja. Namun, matanya tetap terpaku pada pemandangan di depan. Pastor, seorang pria dengan kehadiran penuh wibawa, mendekati anak itu dengan langkah lembut. Dengan penuh kasih, ia berlutut di hadapan bocah tersebut dan meletakkan tangan ringan di bahu mungil yang lemah itu. Tuhan, doanya lirih namun jelas. Kami mohon sentuhan penyembuhan-Mu. Pulihkan tubuh anak ini sebagai bukti kasih dan kekuatan-Mu. Ruangan menjadi sunyi. Abdullah mencengkeram tepi bangkunya. Hatinya berdebar-debar, mencoba mencerna apa yang ia saksikan. Detik-detik terasa abadi, hingga tiba-tiba bocah itu tersentak. Matanya terbuka. Kali ini dengan energi yang sebelumnya tidak ada. Ia mulai duduk lebih tegak. Napasnya teratur. Dan warna merah muda kembali menghiasi pipinya. Wanita itu menangis haru. Memeluk putranya erat, sambil berulang kali mengucap syukur. Jemaat serentak meluapkan pujian dalam tangisan bahagia. Tangan mereka terangkat penuh kekaguman. Abdullah tertegun. Ia menatap bocah itu, yang kini berdiri dengan bantuan ibunya. Tubuhnya yang lemah kini tampak kuat dan percaya diri. Ini bukanlah hasil dari kemajuan medis yang lambat, melainkan perubahan yang langsung, tak terbantahkan, dan sepenuhnya melampaui logika. Skeptisisme Abdullah, tembok nalar yang telah ia bangun bertahun-tahun, mulai runtuh. Dingin rasa takut menyelimuti dirinya. Apa yang baru saja kulihat? Pikirnya, mencari penjelasan rasional. Namun, ia tahu jauh di dalam hatinya bahwa peristiwa ini menentang segala logika yang ia kenal. Pandangan dunianya terguncang, pikirannya berpacu. Jika ini benar, jika kekuatan ini nyata, apa artinya bagi dirinya? Apa artinya memilih jalan iman yang oleh budayanya dianggap terlarang? Tatapannya tetap terpaku pada bocah itu, yang kini berjalan bergandengan tangan dengan ibunya. Abdullah menyadari bahwa jalan di depannya akan menuntut lebih dari apa yang pernah ia bayangkan. Ketika kebaktian berakhir dan jemaat mulai meninggalkan gereja, wajah mereka masih memancarkan keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Namun, Abdullah tetap duduk, terperangkap dalam pikirannya sendiri. Ia tahu harus pergi, tapi sesuatu menahannya. Ia melihat pastor itu masih berdiri di dekat altar, berbicara pelan dengan beberapa jemaat. Abdullah akhirnya mengumpulkan keberanian dan mendekatinya. "Bisakah saya berbicara dengan Anda secara pribadi?" Tanyanya dengan suara pelan, aksennya mengungkapkan asal Timur Tengahnya. Pastor itu mengangguk, menangkap urgensi dalam permintaan tersebut. Ia menuntun Abdullah ke sebuah ruangan kecil di dekat tempat suci. "Saya berasal dari tempat di mana iman adalah segalanya," kata Abdullah. "Tetapi malam ini saya menyaksikan sesuatu yang tidak dapat saya jelaskan. Saya perlu memahami apa yang saya lihat. Apa artinya?" Pastor itu mencondongkan tubuh, menjelaskan bahwa yang disaksikan Abdullah adalah kekuatan kasih Tuhan. Ia menyebutkan bahwa mukjizat bukanlah pertunjukan, melainkan pesan. Cara Tuhan mengingatkan manusia bahwa Ia selalu ada, mendengar, dan menginginkan hubungan pribadi dengan mereka. Ekspresi Abdullah berubah muram. "Bagaimana dengan orang-orang seperti saya?" tanyanya. "Mereka yang terikat pada keyakinan yang tidak menyisakan ruang untuk pertanyaan? Jika saya memilih jalan ini, saya bisa kehilangan segalanya. Keluarga, posisi saya, bahkan mungkin nyawa saya." Pastor itu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Izinkan saya menceritakan sesuatu." Ia lalu bercerita tentang seorang pemuda di wilayah misionaris yang menghadapi ketakutan serupa. Pemuda itu akhirnya memilih menerima kebenaran, meski tahu konsekuensinya. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Abdullah. "Pemuda itu kehilangan segalanya,
jawab pastor dengan lembut. Tetapi dengan kehilangan itu, ia menemukan apa yang benar-benar penting. Keberaniannya menginspirasi banyak orang, dan kesaksiannya membawa banyak jiwa kepada iman. Kata-kata itu mengguncang hati Abdullah. Ia menyadari bahwa keputusan di hadapannya bukanlah sekadar perdebatan filosofis, tetapi panggilan yang menuntut keberanian dan pengorbanan. Pastor meletakkan tangannya di bahu Abdullah. Jalan iman tidak pernah mudah, terutama bagi seseorang di posisi Anda. Tetapi jika Tuhan berbicara ke hati Anda, Ia juga akan memberi Anda kekuatan untuk mengikutinya. Abdullah terdiam, merenungi besarnya pilihan di hadapannya. Sementara dunia di sekelilingnya perlahan kembali ke normal, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, Abdullah tahu bahwa perjalanan ini penuh bahaya. Bagaimana mungkin ia, seorang pangeran dari keluarga kerajaan Kuwait, bisa memeluk iman yang berbeda tanpa menghadapi konsekuensi? Pastor itu berbagi kisah seorang pemuda yang, seperti Abdullah, menghadapi pilihan sulit. Pemuda itu kehilangan segalanya, tetapi menemukan damai sejati dalam iman kepada Kristus. Seminggu kemudian, Abdullah kembali ke gereja. Kali ini, ia membuat pengakuan di hadapan jemaat. Saya percaya kepada Yesus Kristus. Keputusan ini akan merugikan saya lebih dari yang dapat kalian bayangkan. Tetapi, saya tidak bisa mengabaikan kebenaran yang telah saya saksikan. Namun, salah satu jemaat merekam pengakuan itu secara diam-diam. Dalam hitungan jam, video itu tersebar luas, memicu kemarahan di tanah air Abdullah. Tuduhan murtad mengancam nyawanya. Abdullah harus membuat keputusan besar, mundur dan menyangkal imannya, atau melangkah maju dan menghadapi konsekuensi. Di tengah ancaman dan pengkhianatan, Abdullah menemukan keberanian dalam mukjizat yang telah ia saksikan. Ia memilih untuk tidak mundur. Ia memutuskan untuk hidup dalam kebenaran, apapun harganya. Kisah Pangeran Abdullah adalah pengingat akan kekuatan iman yang dapat mengatasi rasa takut terbesar. Mukjizat di gereja Eropa itu bukan hanya tentang kesembuhan seorang anak, tetapi tentang panggilan untuk mencari kebenaran dan menghadapi segala risiko demi iman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.